Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel saya Elinda Amelia. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu forecasting dan apa saja metode-metode pada forecasting. Yuk simak yuk. Nah, oke. Forecasting adalah suatu kegiatan memprediksikan suatu hal atau kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan periode waktu tertentu, di mana dalam memprediksikan suatu hal tertentu tentunya membutuhkan data yang akurat di masa lampau yang nantinya digunakan sebagai ukuran agar di periode yang akan datang di suatu perusahaan memenuhi target yang telah ditentukan. Nah, fungsinya ialah untuk membantu memudahkan sebuah perencanaan di masa yang akan datang secara cepat untuk menentukan berbagai sumber daya yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang dan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang tepat. Forecasting ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan karena sebuah perusahaan memiliki sebuah target yang harus dicapai secara efektif dan efisien, sehingga harus memiliki peramalan mengenai target di masa depan. Dalam peramalan tentu tidak semuanya akurat. Artinya, pasti ada kemungkinan kesalahan-kesalahan kecil dalam sebuah peramalan atau forecasting. Namun, hal tersebut dapat ditangani dengan adanya kerjasama yang baik dalam organisasi perusahaan. Nah, yang kedua ada metode forecasting. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Oke. Kita akan membahas tentang metode forecasting kuantitatif. Di sini contoh metode forecasting kuantitatif yaitu ada time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya, kemudian dihubungkan dengan waktu, minggu, bulan, atau tahun. Jadi dalam metode deret waktu, variabel yang dicari berupa waktu. Untuk menggunakan metode peramalan ini, dapat menghitungnya menggunakan metode smoothing, metode Box-Jensen, atau metode proyeksi tren dengan regresi. Yang kedua ada metode causal atau sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung atau meramalnya bisa menggunakan metode regresi dan korelasi, metode input-output, dan metode ekonometri. Nah, yang kedua ada metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi pendidikan, intuisi, pengalaman peramalan, sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. Yang kedua ada juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik.
dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Yang ketiga ada gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjualan, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerahnya masing-masing, yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Yang terakhir ada metode Delphi. Metode Delphi sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini perlu menyebar kuesioner, tapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Nah, kelebihan dari metode ini adalah hasilnya yang akurat dan profesional. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat kuesioner sampai merangkum hasilnya. Nah, itulah metode forecasting yang dapat dipakai. Forecasting atau peramalan sangat penting untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi, baik produk maupun jasa. Sehingga bisnis Anda akan lebih mudah untuk maju, serta memudahkan dalam mengelola stok barang, jurnal yang memiliki fitur inventory. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razonando, no, na, na.